Jadi jawab azan dulu baru teman-teman sholat ya. Nah, nanti saat sholat kan banyak tuh ada azan-azan lagi tuh di tempat lain banyak ya, nggak masalah. Yang penting teman-teman udah lanjutkan aja sholatnya ya. Ustazah, di malam hari saya mau istikharah, saya juga mau tahajud. Mana yang duluan terserah. Habis wudhu, handukan, lalu wudhu, nggak ada masalah. Karena tidak ada syarat wudhu harus nutup aurat ya. Ustazah, saya berdoa setelah sholat awabin lihat buku, nggak apa-apa. Ya ambil buku doa-doa sambil habis sholat, zikir, baca bukunya dengan doa. Boleh aja teman-teman ziarah, bingung doanya apa, bawa buku doa-doa, nggak ada masalah. Atau lihat handphone sambil berdoa, nggak ada masalah. Ya. Oke, batas sholat isya sampai kapan? Ya, sampai adzan subuh. Selagi masih belum adzan subuh, masih bisa sholat isya ya. Sholat witir 3 rakaat, suratnya apa aja, terserah ya. Ustazah, bolehkah kita menyawer biduan? Aku nggak nyaranin ya, karena nanti dia semakin bersemangat melakukannya. Sehingga pada akhirnya kita berarti memfasilitasi dia untuk mengiyakan aktivitasnya. Ya, Ustazah, masya Allah ya, banyak Ustazah, makasih banyak di saat lagi tahun gini langsung disemangatin sama Ustazah dan Umak. Siap Mbak Sel ya. Jadi silakan lanjutkan aja cadarnya Mbak, nggak ada masalah. Kan kita itu kalau ingin bercadar seperti istri-istri Rasulullah, proses perbaikan kita ya tetap proses perbaikan kita pelan-pelan ya. Ya, jadi nggak ada hubungannya ya. Jadi toh ngafal Quran juga bukan wajib ya. Teman-teman belajar Quran yang wajib ya. Dan kalaupun belum bisa belajar Quran, belum pandai ya pakai cadar, nggak ada masalah, sesuatu yang baik. Zah, iya mau ketentuan bayar fidyah boleh. Bayar fidyah itu memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak 1,4 kilogram beras per hari. Susah guys, pelan-pelan ya. Memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa selama sebanyak 1,4 kilogram beras per hari. Ya, 1,4 kilo kali aja berapa teman-teman tinggalkan. Boleh diuangkan ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Zah, aku mana yang utama, sholat sunat wudhu atau tahajud? Sama sih, karena sama-sama sunnah ya. Foto KTP belum pakai hijab nggak apa-apa kan, nggak ditengok-tengokkan ke orang kan. Ustazah, kasih pencerahan tentang zakat mal. Zakat mal itu banyak banget Mbak ya, banyak banget zakat mal itu, nggak bisa dijelaskan dalam satu pertemuan live. Ada zakat penghasilan minimal 7 juta, ada zakat emas minimal 85 gram emas, wajib zakatkan 2,5%. Ada zakat tabungan ya, sebanyak kalau tabungan sudah lebih kepada, kalau tabungan udah lebih kepada 85 gram wajib zakat. Teman Mbak Arni udah ready ya, nanti jam 9 bisa beli ya Mbak Arni ya. Wah udah lama loh ready-nya Mbak ya. Nah untuk zakat ini teman-teman pergi ke channel aku juga ada ya. Channel aku itu banyak ceramah aku tentang zakat ya di YT ya. Ustazah, kalau sholat witir sesudah isya boleh Mbak Mel, nggak apa-apa ya. Habis isya witir silahkan. Nah nanti tengah malam kalau Mbak mau sholat boleh Mbak. Sholat tahajud boleh, tapi Mbak jangan witir lagi. Karena nanti kalau witir lagi maka jadi 2 Mbak sholat witirnya. Tak boleh ya, kalau witir itu hanya boleh 1 kali. Lagi tolak tahajud, azan subuh batalkan aja. Udah nggak bisa sholat ya. Ustazah, saya meriang. Kalau saya sholat wajib aja gimana? Nggak apa-apa, ditunda dulu sholat sunnahnya. Atau mau sholat dalam keadaan baring juga nggak ada masalah untuk sholat sunnahnya ya. Ustazah, didahulukan sholat sunat wudhu atau sholat tahiyatul masjid? Terserah mau yang mana, karena sama-sama sunnah. Tahiyatul masjid sholat wudhu dulu boleh, dilanjutkan dengan tahiyatul masjid. Selagi kita masih berada di masjid, kita masih bisa kok tahiyatul masjid. Selama kita berada di masjid ya teman-teman ya. Warisan boleh dijual nggak?
tahu saudara yang lain. Kalau dia udah warisan punya kita, itu udah hak kita, nggak apa-apa kita jual, karena kan itu hak kita ya. Tanpa tahu saudara yang lain juga nggak ada masalah ya, teman-teman ya, gitu. Oke. Jam tangan udah azan, tapi di masjid belum. Jadi yang diikutin yang mana? Boleh ikutin jam tangannya, yang penting teman-teman sudah setting sesuai dengan kondisi kota teman-teman. Karena azan di masjid itu kadang-kadang terlambat, wajar, karena biasanya entah ghorimnya pulang kuliah, entah ghorimnya itu mungkin sedang makan gitu ya. Iya, aku flu sikit aja kok teman-teman ya. Ustazah, iya. Suami selingkuh termasuk zolim pada istri nggak? Jelas itu zolim ya teman-teman ya. Jelas itu bagian dari kezoliman ya. Semoga kita dilindungi ya dari orang-orang yang zolim termasuk suami yang zolim. Wudhu pakai air hangat nggak apa-apa ya. Mbak Wani dan teman-teman lain coba dengerin aku. Orang yang sakit nggak bisa berpuasa atau setiap dia mau ganti dia sakit. Misalnya ada orang-orang yang misalnya ada Mbak Arni, misalnya ada orang-orang yang setiap mau puasa dia sakit, setiap mau puasa dia pingsan, kayak orang-orang sakit lambung, sakit GERD ya, atau beberapa orang yang anemia, itu dia boleh fidyah. Kalau udah fidyah aja, nggak perlu lagi ganti puasa. Ya kalau dia harus ganti juga ngapain dia bayar fidyah? Karena dia nggak bisa gantilah makanya dia bayar fidyah. Oke? Meriang boleh nggak tayamum? Boleh. Alasannya adalah hibzul nafs ya, menjaga diri. Oke, hubungan LDR nggak apa-apa, asal tahan aja. Siap-siap Mbak Zel ya. Kalau sudah tak kuat jalan, gimana cara mensolatkan? Sedangkan nggak kuat kamar mandi. Mbak boleh tayamum Mbak. Mbak sambil baring, Mbak bertayamum aja. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan, basuh ke mukanya ya. Ambil tangannya, tempelkan ke dinding, basuh tangan kanannya, basuh tangan kirinya. Tayamum hanya muka dengan tangan aja. Nanti Mbak boleh sholat sambil baring. Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa ya baring. Kemudian kalau pakai cat rambut nggak boleh. Cat rambut menutupi uban nggak boleh. Kalaupun mau pakai henna. Henna itu dia masuk ke dalam rambut. Halo Mbak Wani, Mbak Mul, jazakumullah ya. Tapi kalau dia bigen yang menutupi batang rambut, cat yang menutupi batang rambut nggak boleh ya. Nggak, kalau menutupi batang rambut nggak boleh. Kalau memang mau pakai henna ya. Oke. Mbak Sel, kalau IG aku nggak ada, aku punya channel ya. Channel IYT. Di situ ada ceramah panjangnya aku, subscribernya udah 300.000. Nanti lihat aja yang backgroundnya warna merah, itu ceramah panjang. Backgroundnya warna kuning, wallpapernya warna kuning, itu berarti ceramah pendek. Dan kemudian yang warna abu-abu itu adalah video tanya jawab kita seperti sekarang yang akan masukkan ke channel aku. Jadi teman-teman yang terlambat tanya jawab, nggak hadir ceramah-ceramahnya aku bisa ke channel ya. Ke channelnya aku yang apa adanya itulah ya kan. Oke, kalau IG tidak terlalu aktif sih. Nah, jadi ke channel ya teman-teman. Oke. Ustazah, kenapa nggak boleh menggunakan cat rambut? Nggak boleh karena warna rambut itu adalah takdir mubram yang nggak bisa diubah. Dia bukan takdir mu'allak. Ustazah, sedekah subuh itu uangnya dikumpulin dulu boleh nggak? Kenapa Mbak Umi Siti? Sedekah subuh itu dikumpulin dulu uangnya boleh. Nanti teman-teman boleh kasihkan ke fakir miskin atau ke siapapun kalau bisa hari Jumat guys. Nama channel aku di YT tetap nama aku, Ustazah DR Nela Luki sama. Ya, ke channel aku itu ceramah panjangnya aku ya. Nah, ceramah-ceramah di masjid guys. Aku ngomong apa tadi ya guys, lupa aku. Ustazah, perhiasan yang dipakai keluarkan zakat. Tetap dikeluarkan zakat selagi dia tidak terjual, minimal zakatnya keluarkan zakat kalau sudah 85 gram. Ya, kalau gigi palsu nggak apa-apa. Kalau gigi palsu itu kan alasannya kesehatan, konsepnya doruriyah.
ya. Jadi gigi palsu nggak apa-apa. Tapi kalau behel jangan, karena behel itu merubah bentuk Allah tanpa alasan kesehatan. Ya, jadi kalau dia gigi palsu itu hifzun naf, menjaga diri, ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya, apa arti ustazah? Tolong jelaskan cat rambut. Wah, cat rambut itu, oh cat rambut boleh. Kalau ke masjid sedekah subuh boleh aja Mbak Mel, nggak apa-apa. Jadi apa tadi cat rambut? Nah, kenapa cat rambut itu nggak boleh? Pertama, kita apa yang Allah ciptakan kita itu takdir mubram, Mbak. Dia nggak boleh diubah. Bentuk hidung nggak ada, aku F dan B nggak ada. Aku cuma aktif sementara di TikTok dan channel ya, teman-teman ya. Kalaupun ada teman-teman ketemu aku di F dan B itu pasti bukan akun aku tapi akun palsu yang ngambil video aku. Saran aku pergi ke TikTok dan ke channel aja ya. Kenapa cat rambut itu nggak boleh? Pertama karena dia takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Adalah takdir yang Allah udah ciptakan kita. Bentuk hidung, bentuk dagu, kondisi rahang, bentuk alis, rambut, warna rambut itu nggak boleh diubah. Karena dia adalah takdir mubram. Yang kalau kita ubah kita berdosa. Kecuali dia nggak permanen seperti bedak ya, cuman lipstick gitu ya, dia cepat hilang, itu boleh karena dia cuman aksesoris. Tapi kalau rambut, cat rambut itu lama hilangnya, dia statusnya syubhat, nggak jelas kehalalan dan keharumannya Mbak. Jadi kalau tambal gigi kan alasan kesehatan nggak masalah, kalau pen alasan kesehatan nggak ada masalah, kalau pasang gigi palsu alasan kesehatan nggak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar ingin cakep itu nggak boleh. Ini channel asli Ustazah. Iya, ini aku. Emangnya teman-teman ada lihat aku di tempat lain? Oke, ya. Ini aku, Nela Luki. Ya, oke. Kalau ada teman-teman lihat aku live di TikTok tapi di channel lain kasih tahu aku ya. Karena aku cuman live di TikTok di sini aja. Ya. Oke. Ustazah, kalau sholat witir Mbak Nabila kalau di F dan B ada itu bukan aku. Itu berarti orang yang ngambil saja video aku. Ya, oke, Ustazah, Ustazah kalau oke, snack video juga bukan aku, makanya kalau di TikTok atau dimanapun aku lebih setuju kita semua kumpul di kanal aslinya aku karena aku ada. Makanya kalau ada yang ngambil video di TikTok kita tetap kasih tegur supaya orang nggak salah alamat ke akun lain ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau lupa mandi junub itu gimana? Kalau lupa mandi junub gimana? Tinggal mandi aja. Oke, tarik benang nggak boleh, smoothing nggak boleh, itu berubahnya lama Mbak. Ya, itu berubahnya lama ya. Kalau sudah cat rambut nggak apa-apa Mbak Queen, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Oke Mbak Kokom ya. Orang yang sudah tua, seratusan nggak mampu melakukan sesuatu sendiri. Kalau nggak mampu sholat gimana? Jadi gini, teman-teman, kalau usianya udah 100 tahun, tengok dulu dia udah pikun nggak, ya? Dia pikun nggak? Kalau dia pikun, berarti dia sudah tidak mukallaf. Kalau dia sudah tidak mukallaf, dia tak wajib sholat. Ya, kalau orang pikun nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib nutup aurat. Jadi kalau teman-teman tidak mau sholat, pikun aja dulu, biar nggak kena dosa. Oke? Kalau suntik vitamin nggak ada masalah ya, minum vitamin, suntik vitamin, kemudian skincare, dia perawatan, dia tidak merubah bentuk dalam bentuk yang instan. Oke, kalau eyelash jelas nggak boleh ya, kalau eyelash jelas nggak boleh karena eyelash itu dia menutupi bagian dasar dari bulu mata, nanti wudhu nggak akan masuk ke dalam bulu mata kita. Oke, merapikan gigi pakai behel nggak boleh, kecuali udah saran dokter. Pak, kalau bapak nggak pakai behel nanti gigi bapak kampanye Pak, kalah dia dalam medan kampanye nanti terbang dia macam pohon tumbang. Jadi bapak harus pakai biar bapak nggak sariawan. Nah, itu nggak ada masalah ya. Kalau dia udah saran dokter ya, cukur bulu nggak ada masalah, cukur bulu-bulu nggak ada masalah. Putihin gigi kalau dia veneer itu syubhat. Nah itu udah kita bahas, udah dalam bentuk jurnal. Kalau veneer dia syubhat. Kalau bisa dihindarkan. Tapi kalau sekedar bersihin karang gigi nggak ada masalah. Lipstick waterproof boleh sih, waterproof boleh. Misalnya teman-teman pakai maskara waterproof. Maskara tuh kan boleh karena dia bisa dihapuskan, dia aksesoris. Ya, kalau dia waterproof, lipstick waterproof sebenarnya boleh. Cuman kalau teman-teman
mau wudhu harus di cleaning dulu, harus di cleanser dulu, dihapus dulu. Karena kalau teman-teman nggak ngapus dulu, nanti teman-teman wudhunya nggak masuk ke dalam bagian dari yang wajib wudhu tadi, seperti bulu mata kan wajib kena wudhu ya. Kemudian apalagi, kalau cukur alis nggak boleh merubah bentuk ya. Cukur bulu mata nggak boleh. Bulu mata cuman boleh dikasih pensil alis dan disisir saja. Kalau minum kolagen mantap, bagus. Kolagen itu perawatan ya. Kemudian apa namanya, minum vitamin bagus ya, omega 3 nggak ada masalah. Bedak waterproof nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman 5 kali sehari semalam teman-teman harus hapus sebelum ngambil wudhu. Nanti percuma sholatnya, karena kalau wudhunya tidak masuk ke dalam pori-pori. Sama dengan kutek, kutek itu kan boleh sebenarnya kan, mau warna hitam, putih, merah, kelabu, mau warnanya warna masa lalu, terserah aja. Cuman setiap mengambil wudhu, teman-teman harus hapus kutek itu. Kecuali kalau henna kan dia masuk ke dalam kuku. Jadi inai itu nggak apa-apa, karena dia tidak menutupi bagian dari kuku ya kan. Oke, cat rambut nggak boleh. Ya, Ustazah, cabut umban makruh, tetapi kalau dia membuat gatal silahkan ya. Suntik pemutih instan nggak boleh mbak. Teman-teman cukup perawatan aja, pakai skincare, jaga wudhu 24 jam. Kemudian kalau sering-sering bersihin muka, ya kalau kena matahari pakai SPF, cantik dia tuh. Lalu suntik-suntik lagi guys. Udah lah gini-gini aja lah ya. Ustazah, iya balik lagi ke semir rambut guys. Bolak-balik kita nggak apa-apa ya. Semir rambut nggak boleh ya teman-teman ya. Kuku panjang makruh, tak boleh. Bahkan sebagian dalil, tapi dalilnya Hasan ya. Dia tempat bergelantungnya setan. Bulu mata palsu kalau wudhu dibuka. Karena kalau teman-teman wudhu nggak teman-teman buka nggak sah wudhunya. Oke, siap ya. Boleh Mbak Narti, jamak kosor tidak harus kita nyampai di tempat dulu. Yang penting perjalanan sampai enggak sampai 85 kilo nggak apa-apa, tapi tujuannya 85 kilo ya. Oke. Ustazah dalam keadaan sakit lalu kemudian tidak sempurna gerakan sholatnya, nggak apa-apa. Kayak kita sujud guys, itu kan harusnya lutut duluan. Sakit lutut faktor usia, lalu kita gas tangan duluan, nggak sempurna, atau duduk antara dua sujudnya nggak sempurna, gitu kan? Nah itu adalah nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau pakai maskara gimana mau sholat? Nah itu tadi yang kita maksud, harus cleanser dulu, harus dibersihkan dulu, ya kan? Nah itu tadi yang kita jelaskan di awal. Oke, teman-teman boleh share tautannya, tap layarnya. Pakai behel nggak boleh, alasannya apa Ustazah? Oke, coba dengerin aku, tahan napasnya, aku ulang lagi. Share tautannya, tap layarnya, sekarang tahan napas. Kenapa pakai behel nggak boleh? Dalam agama kita, takdir tuh ada dua. Pertama takdir mubram, kedua takdir mu'allaq. Takdir mubram itu adalah apa yang Allah sudah ciptakan kita. Ya, warna kulit kita, rahang kita, bentuk gigi kita, bentuk bulu mata kita, bentuk rambut kita ya, itu adalah takdir mubram, tak boleh diubah ya kan. Bentuk hidung kita nggak boleh diubah. Maka kalau teman-teman pakai behel alasannya cuman pengen cakep, berarti teman-teman merubah takdir mubram yang Allah udah ciptakan. Nah kecuali alasannya atau misalnya teman-teman cukur alis, atau teman-teman kerok alis, atau teman-teman pakai extension ya, menambah bulu mata, memang cantik guys. Kalau extension itu boleh, aku duluan yang pakai. Aku akan tampilkan extension bisa dipakai dengan hanya menahan napas saja. Aku tampilin keranjang kuningku, aku kampanyekan guys ya kan. Karena extension itu memang cantik kita dibuatnya. Cuman masalahnya dia membuat tertutup bagian, dia merubah takdir mubram. Jadi waktunya itu lama.
Ya kayak misalnya gini ya teman-teman, extension tuh kan lama berubahnya, cukur alis lama, kerok alis lama gitu ya, tanam benang lama ya, bigen lama itu merubahnya. Nah kalau yang dia berubah dalam waktu lama nggak boleh mbak ya, tapi kalau dia berubah bisa langsung dihapus kayak lipstick ya, kemudian kayak teman-teman cuman pakai bedak, baby cream ya, pensil alis, blush on ya, itu kan sebentar dia bisa hilang, maka dia boleh, walaupun tidak boleh tabarruj, tak boleh berlebih-lebihan ya. Nah adapun yang terhubungan dengan kesehatan, misalnya nih gigi, udah nggak ada gigi, lalu teman-teman pasang gigi palsu untuk kesehatan tuh nggak apa-apa. Itulah sebab kalau kita boleh pakai pen alasan kesehatan karena kaki patah gitu kan. Ya behel kalau sekedar cakep doang nggak boleh. Tapi kalau seandainya behelnya itu udah saran dokter, bukan karena gigi jarang, tapi karena misalnya pertumbuhannya menjadi membuat sariawan, harus operasi mulut dan lain sebagainya, maka itu boleh ya. Alis ditato nggak boleh. Intinya gini guys, kalau berubahnya itu lama kembalinya, saya ulang ya, kalau berubahnya itu lama kembalinya, saya ulang ya, kalau berubahnya itu lama kembalinya, kembali seperti semula itu lama guys. Kayak bigen kan lama baliknya tuh. Iya kan, kemudian cukur alis, kerok alis, extension kan lama baliknya tuh. Sulam alis kan lama baliknya tuh guys. Ya, maka dia menjadi tidak boleh. Tapi kalau dia cepat kembalinya seperti cuman lipstick ya, cuman semacam bedak ya, cuman semacam blush on ya, itu nggak ada problem. Oke? Saya rasa cukup jelas ya. Nah, oke, paham ya teman-teman ya. Kalau gigi palsu kan tadi alasannya kesehatan, jadi nggak apa-apa. Oke, tanam benang jelas nggak boleh berubah lama ya, lama kembalinya nggak boleh. Oke, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya, supaya kita lebih baik ke depan ya. Pensil alis kira-kira lama nggak baliknya? Coba, kalau kira-kira pensil alis lama nggak baliknya guys? Coba jawab, lama atau enggak? Coba jawab. Nah, itu kan ada rumusnya. Ya, coba pensil alis, lama nggak baliknya? Nggak, berarti boleh. Ya kan? Tuh, ada yang bilang eyeliner. Jawab, eyeliner. Eyeliner itu yang dekat mata kan? Nah, lama nggak baliknya? Nggak kan? Berarti boleh, ya kan? Gitu aja, caranya gampang aja. Gampang saja kaidahnya. Oke? Nah, itu guys. Paham ya? Nah, udah pinter tuh, mantap ya. Ustazah alisnya rapi mah. Oh ya, alisku rapi dari lahir teman-teman. Udah kayak gini ya. Banyak yang baper sih lihat alis aku. Nah, aku baper lihat alismu ya. Itulah takdir setiap kita berbeda ya. Terima aja lah takdir alis kita masing-masing ya guys. Oke. Smoothing, coba jawab. Jawab aja sendiri. Kira-kira smoothing lama nggak baliknya? Sampo ban lama nggak baliknya? Kalau lama tulis lama. Nah, lama berarti smoothing nggak boleh, ya kan? Berarti sampo nggak boleh, menghitamkan rambut nggak boleh, ya kan? Nah, ada lagi yang suka-suka ngomong gini, Ustazah katanya nggak boleh semir rambut, boleh semir rambut kalau selain hitam. Nah, ya kan? Dalam dalil hadis boleh semir rambut selain hitam, gitu kan? Jadi kalau saya mau semir rambut, saya maunya hitam aja. Selain hitam. Oke, itu memang betul dalilnya. Tapi tengok dulu semir rambutnya. Kalau dia menutupi rambut nggak boleh. Tapi kalau dia masuk ke dalam rambut seperti inai boleh, kayak henna. Oke, paham ya teman-teman ya? Buang tai lalat, kira-kira boleh nggak? Coba jawab dulu. Buang tai lalat, lama nggak? Lama, buang tai lalat itu permanen. Janganlah dibuang, nikmati aja lah, ya kan? Oke. Oke. Dah ya. Ustazah, selama ini saya persepsi doa dalam sujud saya lafazkan, apa itu sholat saya tidak sah? Ya, lapaskanlah. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan.
Kalau dia bahasa Arab, dia boleh dilafazkan ya, teman-teman ya. Kalau dia bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati aja. Kalau tai lalatnya hidup, nggak apa-apa, kecuali tai lalatnya hidup, kemudian berkudis, infeksi, buang. Boleh, alasan kesehatan. Oke? Tapi kalau dia hidup doang, biarlah dia hidup. Tapi kalau dia hidup, dia gatel, infeksi, buang, alasan kesehatan. Segampang itu. Ya kan? Nah, oke. Bacaan sholat sunat awwabin. Sholat sunat awwabin adalah sholat yang dilakukan dari maghrib menjelang isya. Ya kan? Dari maghrib menjelang isya. Ya kan? Nah, dibaca minimal 1 rakaat, minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Ya kan? Nah, dibacanya setiap rakaat setelah Al-Fatihah dibaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Banyak yang nggak boleh dalam Islam. Karena yang bolehnya banyak, cuman kurang kita ikuti aja ya. Ustazah, buat fiti kuku ya. Oke, aku disuruh-suruh buat fiti guys. Kalau nggak lihat aku denda ya guys. Aku buat fiti memanjangkan kuku ya. Kalau nggak lihat, aku denda. Oke, angkat kaki sebelah dua-duanya. Jewer kuping sendiri, tahan napas 7 hari 7 malam. Ustazah, nggak apa-apa Mbak Nasution, yang lalu biar berlalu ya. Ke depan kita perbaiki ya. Oke, semua rakaat sholat awwabin sama. Semua rakaat sholat awwabin sama, ya kan? Baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Oke. Ustazah, kalau meninggal gigi palsu harus dicabut enggak? Enggak. Tapi kalau kutek harus dihapus. Zah, benar nggak kalau baca Quran jadi penerang dalam kubur? Benar, bacalah tiap hari ya. Ustazah, kalau punya suami susah dibangun sholat subuh, ya ingatkan, doakan. Setelah itu serahkan saja sama Allah. Sabar, mungkin dia belum dapat hidayah saja ya. Ustazah, rajin beristighfar boleh dianggap menjemput hidayah? Boleh. Ini pun belajar ini menjemput hidayah kita guys. Ya kan, belajar kayak gini pun kita menjemput hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu petunjuk kan. Nah, kita belajar kayak gini, bertanya mondar-mandir dengan ustadz, dengan guru, dengan ustazahnya. Ini salah satu cara menjemput hidayah. Jangan-jangan ada kalimat-kalimat dari ustadz dan ustazah kita itu yang membuat kita tersadarkan dan akhirnya kita dapat hidayah. Ini kan dalam rangka menjemput hidayah, zikir, baca Quran, belajar, ya kan? Dalam rangka menjemput hidayah, ya. Sekarang aku langsung potong kuku panjang, gas potong kukunya, jangan panjang-panjang kuku tuh ya. Oke, siap Mbak Liva. Oke. Ustazah, hukum kredit emas, tapi barang duluan kita bayarnya nyicil. Kredit emas itu boleh, yang penting teman-teman gak kena denda kalau teman-teman telat bayar. Iya kan? Yang penting, siap Mbak Dwin ya. Yang penting teman-teman Mbak Zali, Viti kuku panjang. Siap komandan, nanti aku buat Viti kuku panjang ya, biar potong kuku semua. Oke? Nah, tadi mau jawab apa lah aku nih guys? Lupa aku. Apa ya aku jawab, tanya apa tadi guys? Bersentuhan dengan suami istri apakah batal? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Saya ulang. Imam Syafi'i bilang batal dengan suami. Imam Hanafi bilang tidak batal bersentuhan dengan suami setelah wudhu. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Kredit emas, kredit ini aku bukan gak mau menjelaskan kalau soal kredit, tapi aku tuh gak terlalu pandai ngomong R, jadi butuh beban aku ngomong huruf R nih. Kredit itu hukumnya sebenarnya boleh, hanya saja jangan ada denda kalau telat bayar. Kalau teman-teman kena denda itu nanti dia jadi riba. Oke? Gitu dia guys ya.
Yang mana, yang mana, yang mana? Kredit ya, kredit. Halo Mbak Unililak ya. Oke, siap Mbak Super. Eh Sama, ya Pegadaian tengok dulu. Kalian kena denda nggak teman-teman menggunakannya? KPR boleh nggak? KPR nggak boleh ya. Kasih senyum dulu guys. Sholat yang rajin melakukan ibadah dan pengen rajin dan istiqomah dalam ibadah. Ketika teman-teman misalnya belajar sholat duha, lalu kemudian atau sholat tahajud, lalu kemudian teman-teman haid ya, jangan tidak bangun. Saran aku tetap bangun. Apa tujuannya kita tetap bangun? Tujuannya adalah supaya kita terbiasa tetap bangun malam. Jangan nggak bangun, apalagi nggak bangun subuh. Ujung-ujungnya nanti setelah haid kita malas lagi. Benar ya? Karena fisik itu juga dilatih. Halo Mbak Eli, iya gitu ya teman-teman. Fisik itu dilatih guys. Fisik bangun pagi, fisik bangun malam itu dilatih. Kalau kita tidak terbiasa melakukannya atau kita lemot lagi, nanti matanya susah lagi untuk menyesuaikan. Oke, siap Mbak Umilaf, saya sudah melakukan sholat awabin, Masya Allah ya. Siap Mbak Rani ya. Gimana cara menasehati istri agar rajin sholat? Pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman ingatkan tanpa menyakiti. Yang ketiga, sabar dalam ibadah. Yang keempat adalah teman-teman sangat dianjurkan untuk tidak berputus asa ya atas rahmat Allah. Jadi jangan berputus asa karena yang berputus asa itu orang-orang zalim. Oke, sehat ya teman-teman ya. Sehabis sholat berjemaah di masjid kita nggak bersalam-salaman nggak apa-apa. Bentar ya. Cuman kalau kita bersalaman itu nanti dalam dalil dikatakan dosa kita itu berguguran. Ya, bersalaman kita, apalagi di masjid itu ada orang yang pernah kita gibahi guys. Mohon maaf lahir batin ya, gitu. Ustazah, saya sudah melakukan sholat sunat awabin, tapi cuman 2 rakaat. Gimana? Enggak apa-apa ya. 2 rakaat aja cukup kok ya. Siap Mbak Ina, nanti ya Mbak Ina ya. Ustazah, kalau sholat sunnah kita baca Al-Fatihah dulu atau iftitah dulu? Nah, baca Al-Fatihah dulu, iftitah, Al-Fatihah, baru ayat pendek ya. Iftitah, Al-Fatihah, baru ayat pendek ya. Dan yang paling wajib itu hanya Al-Fatihah aja. Oke, siap Mbak Irgi. Kalau sholat qobliyah enggak sholat ba'diyah enggak apa-apa. Qobliyah tapi tidak ba'diyah enggak apa-apa karena hukumnya sunnah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Iftitah itu enggak wajib Mbak Gif. Iftitah itu hanya sunnah saja ya. Hanya suara enggak jelas. Suara jelas teman-teman. Mikrofonku mati semuanya teman-teman. Jadi aku harus pakai mikrofon lain. Tapi suara jelas guys. Ustazah, apa boleh puasa Senin dan Kamis niatnya qadha puasa Ramadan? Boleh aja puasa itu diqadha di hari Senin dan Kamis. Tetapi teman-teman boleh melakukannya satu niat aja. Kalau qadha ya qadha aja. Oke? Berapa rakaat qobliyah dan ba'diyah? Thank you ya. Udah jelas ya. Masya Allah. Aman ya? Oke. Berapa rakaat qobliyah dan ba'diyah itu? Qobliyah dan ba'diyah itu untuk sholat zuhur minimal 2, maksimal 4. Ya, bisa 2, kalau 4 berarti dia 2 ya. Kalau 2 berarti 1 kali salam aja. Kalau sholat subuh apakah harus pakai kunut? Tidak. Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Setelah lihat tausiah Ustazah, saya selalu melakukan sholat awabin, pengen istiqomah, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman ya. Siap Mbak Kurnia ya. Ustazah, apakah doa istri langsung sampai ke suaminya? Doa aja. Insya Allah istri yang beriman, wanita beriman, doanya mustajab kepada siapapun ya. Siap Mbak Kurnia, Mbak Meli. Ustazah, kalau mau wudu tidur wudu dulu. Kalau haid gimana? Haid cuman bisa membangun kebiasaan aja saat wudu, tidak bisa menghilangkan hadas besarnya ya. Sama-sama Mbak Khairia.
Gimana cara kodo sholat yang lama tertinggal? Kalau ingat jumlahnya bisa kodo, kalau nggak ingat dia bisa. Siap Mbak Wisnu. Sholat subuh lupa kunut. Kunut tidak wajib. Pengumuman kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i, tak disunahkan oleh Imam Hanafi. Oke? Makan minum batal wudu enggak? Tidak ya. Yang membatalkan wudu hanya beberapa saja dalam fiqh ibadah Said Sabiq dijelaskan. Satu, menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan. Kedua adalah bersentuhan dengan yang bukan mahram. Yang ketiga adalah terkena najis. Yang keempat, tidur lelap. Yang kelima, keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya. Selebihnya, makan, minum tidak membatalkan wudhu. Ngobrol tidak membatalkan wudhu. Minum kopi tidak membatalkan wudhu ya, teman-teman ya. Saya setiap habis maghrib sholat ba'diyah, taubat, lalu awabin. It's okay, nggak ada masalah. Karena sholat taubat itu bisa dilakukan kapanpun. Sementara sholat ba'diyah itu dilakukan ba'diyah maghrib. Oke? Okay? Iya, Ustazah. Apa tadi ya? Oke, ini udah sering saya sampaikan. Bersentuhan dengan suami batal wudu enggak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Oh, ini yang sudah sering mampir udah bisa jadi ustazah nih ya. Muter aja gitu ya guys. Ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Jadi terserah teman-teman mau ikut yang mana. Oke. Ustazah, kalau bayar hutang puasa boleh nggak di hari apa saja? Silahkan. Cuman tidak boleh membayar hutang di beberapa jadwal haram puasa. Kapan haram puasa? 1. Idul Fitri. 2. Idul Adha. 3. 1 hari menjelang Ramadan. 4. Pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, yang ketiga siap Mbak Mama asing ya, biar pinter ya. Jadwal haram puasa, iya benar-benar Mbak Umi Siti. Adalah pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, 3 1 hari menjelang Ramadan, hari Syak itu haram puasa. Kemudian hari Tasyrik haram puasa. Apa itu? Hari kedua, ketiga, keempat waktu Idul Adha. Tuh, enggak boleh puasa ganti juga, tak boleh ya. Selain itu boleh puasa ganti. Jumat sendiri, Sabtu sendiri sebenarnya tak boleh puasa, tapi untuk qadha boleh ganti puasa. Siap Mbak Mbak Nul ya. Siap Mbak Ane. Oke. Ustazah, rakaat ketiga baca ayat pendek, sah enggak sholatnya? Ya, insya Allah sah aja ya, harusnya enggak baca sih. Ustazah, kalau mau zikir sore itu habis sholat apa langsung zikir? Silahkan, nggak ada masalah ya. Oke, bagaimana Ustazah? Gimana kalau sholat makmum di masjid sedangkan di masjid itu sedang melakukan jamaah zuhur? Gimana sholat makmum di masjid? Itu sementara makmum. Gimana pertanyaannya Mbak Niatin? Oke, sebentar ya. Ustazah, baca surat Yasin boleh dibaca untuk sholat? Silakan. Teman-teman, setelah Al-Fatihah itu, teman-teman kan dianjurkan untuk baca ayat pendek tuh. Ayat pendeknya jangan kulkulasi kul aja guys. Ya bisa baca ayat kursi, bisa baca Yasin, tapi jangan 85 ayat pula. Tak selesai nanti sholat, ya kan? Bisa Yasin wal Qur'anil Hakim, cukup Allahu Akbar, boleh. Ganti-ganti lah ya kan, biar nggak kul aja guys, ya kan? Masya Allah ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, bisa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu bisa ya untuk mengganti kul tapi nggak diganti pun nggak apa-apa sih. Ustazah, apakah doa akan terijabah mendoakan Uwa yang sakit? Beliau beda keyakinan. Sebenarnya kalau untuk orang yang beda keyakinan, yang sampai adalah doakan dapat hidayah sebelum hari akhirnya. Nah nanti kalau beliau udah meninggal maka tak sampai lagi ya teman-teman ya. Oke, ujungnya ya.
Ustazah, bagaimana caranya sholat witir 3 rakaat ya? Bagaimana caranya sholat witir 3 rakaat? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya sampai aku sambil aku menjelaskan sholat witir ya, teman-teman ya. Pak Ade Fairis, jazakumullah ya. Sebentar ya, ini pertanyaannya banyak. Oke, untuk sholat witir 3 rakaat ya, bisa dilakukan 3 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1, rakaat 2 tidak pakai tahiyat awal, rakaat 1 langsung naik, rakaat 2 langsung naik, rakaat ketiga aja nanti tahiyat akhir. Jadi sholat witir tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, dan 3 dianjurkan baca ayat pendek 3-3-nya. Terserah mau ayat apa. Witir dilakukan dari habis isya sampai azan subuh. Terserah teman-teman mau lakukan kapan. Yang penting sebelum azan subuh. Habis isya boleh witir, sebelum azan subuh boleh witir juga. Tapi cuman boleh 1 kali ya. Habis isya witir, tengah malam tahajud silahkan, tapi setelah itu jangan witir lagi, karena witir cuman boleh 1 kali. Oke? Siap Mbak Siti, Pak Muhammad, ya Mbak Aneja ya. Oke, Ustazah, kalau istri lagi haid boleh nggak baca Quran? La yamassuh illal mutahharun, tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Nah, definisi mushaf ini apa? Ulama berbeda pendapat. Yang jumhur mengatakan tak boleh memegang mushaf. Mushaf itu adalah yang 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Tak boleh dipegang. Ya, tapi kalau dia ada terjemahan, ada Latin atau di HP, masih ada ulama yang membolehkan. Witir berapa rakaat? Bisa 1, bisa 3. Wajibkah witir? Tidak. Witir sunnah muakkad, tidak wajib. Witir 1 rakaat boleh? Boleh. Halo Mbak Sinta, awabin jam berapa? Dari maghrib menjelang isya. Awabin lagi. Oke, share-share tautannya, tap-tap layarnya. Kita jelaskan tentang awabin. Awabin itu dilakukan dari maghrib menjelang isya. Ya. Oke. Kemudian minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Ya, siap Mbak Yus, Mbak Mang. Ya, cuman kalau mau 6 rakaat, 2-2-2. Sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Lalu kemudian setelah itu dianjurkan, halo Mbak Bulbul, ya. Setelah itu Mbak Sri, setelah itu sangat dianjurkan untuk baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Itu ayat pendeknya ya. Al-Ikhlas 1, Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali. Tapi itu setiap rakaat gitu-gitu terus ya. Yeah. Witir 1 rakaat cuman pakai tahiyat akhir ya. Ya, cuman tahiyat akhir. Tak ada tahiyat awal karena cuman 1 rakaat. Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, tahiyat akhir. Selesai. Oke? Ya, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, KPR riba, udah terlanjur gimana? Ya, pertama kalau ada aset, jual aset yang lain untuk membayar hutang ribanya. Kalau nggak ada aset, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, selisihnya ditabung untuk melunaskan hutang ribanya. Nggak ada juga penghasilan lebih banyak, cara terakhir tapi tetap berdosa adalah bayar, tapi kalau bisa jangan telat. Semakin banyak telatnya, semakin banyak ribanya. Cara pertama, jual aset lain untuk melunaskan hutang riba. Cara yang kedua, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, ditabung untuk ngebom hutang ribanya. Cara yang ketiga, minimal jangan telat. Karena kalau udah telat, makin besar ribanya. Imam sholat tarawih, bisakah makmum sholat fardu? Tidak ada sholat sendiri saat sholat berjemaah. Jadi jangan imam lagi tarawih, kita sholat di belakang. Sendiri, nggak boleh. Kalau kita mau sholat sendiri, sungguh orang selesai sholat dulu. Menghargai orang yang berjemaah. Apakah witir harus ditutup kunut? Tidak. Kunut itu sunnah, tidak wajib. Oke? Kasih senyum dulu guys ya. Teman-teman serius nanya, Masya Allah ya, luar biasa. Oke, apakah sholat sunat witir bisa 1 rakaat? Bisa. Oke. Sehat ya teman-teman ya.
Ustazah, sama-sama Mbak Mai. Oke, thank you guys. Positive vibration-nya ya. Siap Mbak Ucis. Oke. Sholat duha jam 9 siang boleh nggak? Boleh banget, nggak apa-apa. Siap ya? Iya, thank you ya teman-teman ya. Kita ngobrol-ngobrol aja ya guys ya. Oke, Ustazah, cara sholat taubat tahajud hajat. Oke. Pengumuman. Teman-teman sambil share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Cara sholat taubat hajat tahajud. Saya ulang. Pertanyaannya ini guys. Cara sholat taubat hajat tahajud. Saya ulang lagi pertanyaannya. Cara sholat taubat hajat tahajud. Caranya adalah kayak sholat subuh aja. Sama. Bedanya cuma niat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Guys, semua jenis sholat kalau dilakukan 2 rakaat, caranya kayak sholat subuh aja guys. Gak ada lagi yang lain guys. Kalau dia 2 rakaat, dia cuma kayak sholat subuh aja. Halo Mbak Neng nih, gitu ya. Gak ada beda. Niatnya aja yang beda, ya kan? Gampang kan guys? Gampang kan? Oke. Ustazah, sholat hajat boleh dilakukan siang hari? Boleh. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tahiyatul masjid, bisa dilakukan siang hari. Ayatnya beda, ayatnya ada enggak. Kayak sholat subuh, surat pendek itu terserah aja. Ayat pendek itu terserah aja guys. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Iftitahnya itu sunnah, ayat pendeknya itu juga sunnah. Ya, sholat sunnah 2 rakaat, tidak pakai iftitah, tidak pakai ayat pendek, nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Ayat pendeknya itu terus boleh nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Tapi diganti-ganti bolehlah, pakailah ayat kursi sedikit, ya kan? Nah, pakailah nggak kunut nggak apa-apa. Pakailah sedikit entah Yasin kayak yang dibaca, ya kan? Nah, entah ayat kursi kayak yang dibaca gitu kan. Nah, oke. Mohon penjelasan sebagai makmum yang mengikuti imam. Tata cara yang membuat sholat kita sah. Sholat seperti biasa aja. Ya, halo Mbak Ani, seperti biasa aja. Ya, asal jangan dulukan imam. Caranya gini kan. Imam baca iftitah, kita baca iftitah. Oke. Imam baca Al-Fatihah, kita dengar diam. Jangan kita ngomong ya. Jadi waktu imam baca iftitah, kita baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Jadi imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah guys. Baru kita cuap-cuap nih baca Al-Fatihah nih. Seketika imamnya selesai ayat pendek, kita belum selesai Al-Fatihah, langsung aja ruku guys. Tapi kalau kita belum selesai ayat pendek gitu ya. Kalau imamnya belum selesai ayat pendek, lalu kita kita udah selesai Al-Fatihah, kita dengar diam aja. Nah, itu aja gitu aja caranya yang paling penting. Nah, setelah itu nanti setelah itu kan teman-teman yang penting jangan duluin imam. Jadi imam tuh gini guys. Kan imam nih kita makmum nih, Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita Sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan kita mendahului imam. Allah, kita ikut pula ya. Jangan ya. Sama-sama thank you Mbak Mister. Ya jazakumullah ya teman-teman ya. Ustazah baca surat pendeknya tidak full. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Baca Al-Baqarah cuma 2 ayat aja setelah Al-Fatihah. Enggak apa-apa. Oke. Nah, misalnya baca Yasin cuma 3 ayat, enggak apa-apa. 1 ayat Yasin, Allahu Akbar, enggak apa-apa juga. Yang penting ayat Al-Qur'an. Oke. Ustazah, bagaimana menurut Ustazah sholat taubat antara azan dan iqomah? Enggak masalah. Coba teman-teman aku jelasin lagi. Sholat taubat, sholat hajat, ya Mbak Ipung, thank you ya. Sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid boleh kapanpun, siang dan malam. Kecuali habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat, nggak boleh. 5 sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Sholat taubat, hajat,
istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Nah itu, jadi kapan Mbak Hafe, Fet, ya Mbak Sasa, ya gitu ya. Nah, ini ya yang bisa dilakukan 24 jam. Sholat hajat, taubat. Ustazah, kapan waktu sholat isyraq? Oke, sambil teman-teman tap-tap layar, sambil aku spill cara sholat isyraq. Jadi sholat tuh yang dekat-dekat ada 3 guys. Yang pertama adalah sholat fajar. Sholat fajar itu dilakukan setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, saat matahari belum muncul. Oke? Sholat fajar ini nama lainnya adalah sholat qobliyah subuh. Saya ulang, dilakukan setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, matahari belum muncul. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Orang udah pulang dari masjid, teman-teman baru bangun tidur. Pura-puranya nih teman-teman baru bangun tidur, orang udah pulang sholat dari masjid. Lalu teman-teman sholat di rumah sendiri. Selagi masih ada waktu sholatnya, teman-teman masih bisa sholat fajar 2 rakaat. Lalu teman-teman lanjutkan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Sholat fajar 2 rakaat atau qobliyah subuh 2 rakaat sama aja. Lanjut sholat subuh 2 rakaat. Nah, setelah itu ada lagi namanya sholat syuruk atau sholat isyraq. Ya, dilakukan 1,5 jam setelah adzan subuh lebih kurang 1,5 jam setelah adzan subuh. Apa itu sholat syuruk atau isyraq? Sholat yang dilakukan matahari muncul belum panas. Dia awal duha namanya, tapi namanya sholat isyraq. Kemudian yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha itu dikerjakan lebih kurang 3 jam setelah adzan subuh lah. Matahari muncul dan sudah panas. Fajar belum muncul mataharinya. Syuruk matahari muncul belum panas. Duha matahari muncul udah panas. Kalau mendung gimana? Mendung sholat aja. Yang penting secara gradual dia sudah panas. Katanya nggak boleh sholat saat matahari terbit. Betul, tak boleh sholat Pak. Setelah habis waktu subuh menjelang syuruk. Itu nggak boleh. Makanya kalau syuruk dia udah boleh. Matahari terbit tuh kalau teman-teman keluar rumah, coba lihat cahaya merah ada di atas langit. Itu haram sholat. Tapi setelah itu akan muncul jadwal syuruk Pak. Nah habis sholat subuh sampai syuruk itu nggak boleh sholat. Di syuruknya itu boleh. Paham? Masya Allah ya. Nah, oh gitu ya. Suara nggak ada, Mak. Suara nggak ada, Mak. Nggak ada suara guys. Oke, sholat syuruk boleh di rumah nggak? Jadi gini, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf di masjid, dia zikir, dia baca Quran, dia muhasabah diri, ya, kemudian dia ingat kekurangan diri, kemudian dia baca Quran sampai datang waktu syuruk. Nah, nih kalau dia lakukan ini, maka pahalanya faka'annama hajjan wa umratan. Pahala 1 kali haji, 1 kali umrah. Terus gimana kalau dia di rumah? Kalau dia di rumah berarti dia tidak dilakukan iktikaf, maka dia dapat syuruk aja, tak dapat pahala haji umrahnya. Oke, Ustazah apa niat sholat syuruk? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku mau menyampaikan hal yang gampang tapi selama ini banyak kita bingung. Niat sholat. Nggak ada suara. Niat sholat. Niat sholat itu sama. Cuman namanya sholat aja yang diganti. Nama sholatnya aja yang diganti. Contoh, teman-teman mau sholat apa? Misalnya nih, sengaja aku, misalnya apa ya? Sholat apa nih pura-puranya guys? Pura-puranya sholat syuruk 2 rakaat kan? Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu ya. Nah gitu ya, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Syuruknya yang diganti. Siap Mbak Ani, terima kasih. Nanti sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi diganti itu cuman apanya merek sholatnya aja. Sholat sunat ba'diyah zuhur. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala.
Ya, sholat sunnah sebelum asar. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar lillahi ta'ala. Kayak gitu aja niat sholat. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia aja masih bingung, kalau saya sampaikan bahasa Arab nanti pada ngeblunder. Ya, secara hukum sama-sama sah. Hanya saja dari takbir sampai salam wajib bahasa Arab. Halo Mbak Kanta, Mbak Wiwi, ya jazakumullah. Antara subuh ke syuruk tak boleh sholat. Tidak ada cerita. Karena antara subuh ke syuruk itu riskan. Tapi selagi masih ada waktu subuh kan masih bisa sholat subuh. Tapi setelah habis waktu subuh menjelang syuruk, nah itu nggak bisa. Siap ya, Mbak Duana, Mbak Tia, Mbak Aruli. Ustazah dari sujud menjelang naik, dari sujud menjelang berdiri gitu ya. Sujud menjelang berdiri, itu duduk dulu nggak? Sangat dianjurkan duduk dulu. Duduk itu namanya tumak ninah guys. Halo Mbak Ica ya. Jadi subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Thank you Mbak Nora, Pak Muhammad. Subhana rabbil a'la wa bihamdi gitu kan. Duduk dulu sedikit. Allahu Akbar. Allah, duduk kejap. Lalu langsung Allahu Akbar, langsung naik. Salat syuruk apa isyraq? Sama aja. Itu juga. Syuruk itu adalah jama'. Kemudian isyraq itu adalah mufrad. Sama. Sama dengan teman-teman nanya, Ustazah, doa sujud terakhir itu bacanya Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna? Sama. Doa sujud terakhir ketika apa namanya? Ketika mau habis salat kan? Iya kan? Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja gitu kan? Allahumma rzuqni makhraja gitu. Dibaca 11 kali. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Itu doa sujud terakhir. Sekolah di mana? Kalau instansi tak boleh sebut. Cuman dulu aku nyantri 6 tahun, S1 jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah ya, teman-teman. Terus apalagi nih? Niat bentar ya. Sholat sunnah asar pakai bacaan qobliyah. Ya, ada qobliyah sebelum asar, tapi qobliyah sebelum asar itu sunnah biasa, tidak sunnah muakkad ya. Oke, yang mana nih kalau kesiangan yang mana nih maksudnya? Kalau kesiangan maksudnya apa? Kalau kesiangan apa nih maksudnya? Sebentar ya teman-teman ya. Nah ini doa sujud terakhir ya guys. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, sama aja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Jadi sebelum fil alamina halo Mbak Oma, sebelum fil alamina innaka hamidum majid gitu kan. Sebelum at-tahiyatul kan sujud tuh guys. Sebelum sujud duduk terakhir. Sebelum at-tahiyatul itu doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, lanjut doa ya. Oke. Ya jadi lanjut doa, entah doanya teman-teman Allahumma rzuqni makhraja ya kan. Entah teman-teman membaca rabbi habli minas sholihin dan seterusnya. Ustazah kok nggak pernah marah, gimana caranya? Nggak pernah marah? Aku pernah dapat ini dari temen offline-ku. Aku masuk ke live-mu, sengaja pengen buat kamu marah Nel, kok nggak marah-marah? Wah niatmu masuk nggak bener ini kata saya. Rupanya temanku dia menjelma menjadi netizen yang ingin membuat aku marah karena kepo dia guys ya. Ya belum kali aku marah ya, tapi aku memang agak sulit terpancing emosi guys. Memang agak sulit sedikit lah ya. Kalau mau buat aku marah, teman-teman agak berjuang sedikit lah. Oke, Ustazah, kalau kesiangan sholat subuh apa bisa sholat di waktu syuruk? Harus sholat. Jam berapapun harus sholat subuh. Tapi dosa nggak Ustazah? Ya kalau lalai tetap dosa. Kalau lalai tetap dosa. Ya gitu ya, tapi tetap harus sholat ya. Ya Mbak Bulbul ya, Masya Allah ya. Kalau Ustazah marah aku langsung dapat chat. Masya Allah ya. Ustazah saya ingin sekali umroh. Oke, kecepatan umroh gimana ya? Halo Maji, jazakumullah ya. Sebentar ya teman-teman. Ustazah kasih yang makruh dalam kehidupan sehari-hari. Oh itu ceramahku tadi sore teman-teman. Ceramah tadi sore ya, siap Mbak Upik ya. Ceramah tadi sore
Salah satunya adalah hal yang makruh. Contoh, makruh hukumnya tidur habis subuh dan habis asar. Itu jangan. Boleh tapi Allah nggak suka. Ya. Kemudian yang kedua, makruh hukumnya bersisir menggunakan sisir yang patah. Makruh hukumnya makan minum di gelas yang sudah sompel. Makruh hukumnya lama-lama di kamar mandi. Makruh hukumnya bernyanyi di kamar mandi. Halo Mbak Lina, halo Mbak Eli, jazakallah ya. Makruh hukumnya memulai tidur terlungkup dan telentang. Ya, makruh hukumnya apalagi banyak sih yang makruh. Berlama-lama di kamar mandi udah. Makruh hukumnya menghembus makanan panas menggunakan mulut. Nah, itu makruh juga, guys. Menghembus makanan panas menggunakan mulut, makruh juga. Ya, kemudian sebentar ya, teman-teman ya. Aku bentar ya, teman-teman ya. Oke, maaf ya, guys. Kemudian makruh hukumnya memulai tidur dengan telungkup dan telentang gitu ya. Nah, kayak gitulah teman-teman ya. Oke, itu makruh ya, makruh dalam. Tapi gimana caranya Ustazah biar nggak marah? Jangan cepet-cepet masukin semua informasi dalam otak. Misalnya nih, kita kita gini ya teman-teman, kita tengoklah, katakanlah kita ngeliat komentar yang nggak baik. Jangan langsung masuk di sini. Jangan langsung masuk di kepala kita. Letakkan di luar saja. Pahami bahwa komentar nggak baik itu kadang-kadang cuma orang iseng. Kadang-kadang memang begitu karakternya. Kadang-kadang memang karena dia nggak ngerti. Kadang-kadang beda budaya, beda bahasa. Gitu aja guys. Jadi nggak dimasukin ke kepala banget. Kayak gitu guys. Makanya jarang terpancing ya teman-teman ya. Oke, kalau aku marah mungkin langsung viral ya, saking jarangnya teman-teman lihat aku marah ya. Oke, kalau sholat sendirian boleh nggak qobliyah dan ba'diyah? Boleh teman-teman, misalnya sholat